Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Dewantara Jombang akan mempresentasikan analisis lingkungan eksternal dari mata kuliah Manajemen Strategi. Dosen pengampu Ibu Ratna Dwijayanti, SE, MM. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Bagas Destian Putra. Yang kedua, Jendri Dwi Rizaldi. Yang ketiga, saya Umi Makfiroh. Dan yang keempat, Delvi Krisdian Putri. Saya akan menjelaskan lingkungan eksternal dalam lingkungan perusahaan. Apa sih lingkungan eksternal itu? Lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasinya tersebut dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input atau bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Sedangkan lingkungan eksternal menurut Williamson 2001 adalah sebuah kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Menurut Handoko tahun 1999, lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar perusahaan yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Menurut Stoner tahun 1996, lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi itu. Untuk tahapan dalam analisis terhadap lingkungan eksternal perusahaan di sini ada 4. Yang pertama, scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua, ada monitoring, kegiatan analisis dalam mengamati perubahan lingkungan untuk mengetahui suatu kecenderungan yang berkembang dalam lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, di sini ada forecasting. Forecasting adalah analisis dalam mengembangkan proyeksi terhadap apa yang akan terjadi dan seberapa cepat suatu hal akan terjadi sebagai hasil dari perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Untuk yang terakhir di sini ada assessing. Assessing adalah analisis untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan manajemen strategis dalam suatu perusahaan. Analisis lingkungan bisnis untuk deskripsi dan prediksi di sini ada lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan lainnya atau ekologi. Untuk implikasinya adalah peluang dan ancaman. Dan antisipasi strategisnya adalah prospek perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan menurut Peirce dan Robinson, di sini ada lingkungan jauh yang terdiri dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Untuk lingkungan industri terdiri dari hambatan masuknya pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ketersediaan barang substitusi, persaingan yang kompetitif. Untuk lingkungan operasi terdiri dari pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok.
Analisis lingkungan makro. Di sini lingkungan makro terdiri dari faktor-faktor yang sulit dikendalikan karena berada di luar jangkauan kendali manajemen perusahaan. Komponen lingkungan makro disingkat sebagai PES atau PEST, politis, ekonomis, sosial dan kultural, dan teknologi. Apa sih lingkungan politik? Lingkungan politik adalah analisis lingkungan eksternal yang bertujuan untuk menemukan peluang dan atau ancaman dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal pertama adalah lingkungan politik yang terdiri dari kondisi politik dan regulasi. Regulasi perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Untuk lingkungan ekonomi sendiri adalah analisis lingkungan eksternal kedua adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan ekonomi. Nah, komponen dari faktor perekonomian misalnya tren GNP, tingkat bunga, persediaan uang, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, pengaturan atas tingkat upah, devaluasi atau revaluasi, ketersediaan biaya energi, pendapatan disposable dan discretionary, pasar mata uang asing, dan yang terakhir sistem keuangan global. Untuk lingkungan sosial dan budaya, di sini komponen-komponennya ada faktor perubahan gaya hidup, harapan karir, aktivisme konsumen, tingkat formasi keluarga, pertumbuhan tingkat populasi, distribusi umur populasi, pergeseran wilayah regional dalam populasi, tingkat harapan hidup, tingkat kelahiran, perencanaan pensiun, perawatan kesehatan, dan yang terakhir ada tingkat pendidikan. Analisis lingkungan eksternal keempat adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan teknologi. Untuk komponen dari teknologi, misalnya total pengeluaran negara dalam penelitian dan pengembangan, total pengeluaran industri untuk penelitian dan pengembangan, perlindungan paten, pengembangan produk baru, transfer teknologi, perbaikan produktivitas melalui otomatisasi produk baru, pengembangan produk baru, ketersediaan internet, dan yang terakhir ada infrastruktur telekomunikasi. Untuk analisis yang terakhir di sini lingkungan lainnya atau ekologi. Komponen dari ekologi misalnya upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, upaya melakukan program sustainability atau green product, green building, emission footprint-nya perusahaan, dampak perubahan iklim terhadap perubahan dan dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam atau good cause. Sekian penjelasan tentang analisis lingkungan eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.